Yo, what's up, man? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, hari ini kita punya cerita tasawuf yang lagi in dan modern. Gua kasih judulnya seorang ustadz vs versus penjual es. Cerita tasawufnya di suatu waktu dan di sebuah kesempatan, ketika seorang ustadz mengisi sebuah kajian yang besar. Kalau kajian tuh khusus ya, kayaknya kalau kajian lebih spesifik membahas sesuatu ya, tapi kalau ceramah umum ya, jadi luas. Ceramah kadang fi'il madi, fi'il mudori, fi'il lagi ya, banyak lagi n, lagi tren, lagi anu. Oke, jadi suatu saat seorang ustadz ini uh, mau feedback lah ya, kita bahasanya gini. Jadi Allah itu mampu, bahwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu berbuat apa saja terhadap makhluknya. Jadi hari ini gue kasih judul Allah meninggikan seseorang dengan sebuah kalimat dan kata-kata, kalimat goblok. Kalimat goblok ini benar-benar sesuatu yang kayaknya benar-benar fatal ya. Tapi di sini Allah juga bisa mengangkat derajat seseorang dengan goblok, atau bukan merendahkan satunya, tetapi Allah menegur salah satunya, Allah meningkatkan derajat satunya, Allah menegur salah satunya, seperti itu ya. Kembali lagi cerita tasawuf kita, seorang ustadz vs penjual es. Jadi ceritanya gini, seorang ustadz itu ketika ceramah terkenal, dia sangat banyak ininya ya. Jadi secara spontan memang semua udah dikehendaki oleh Allah ya. Secara spontan dia mengambil jokes atau untuk supaya audiennya jadi agak giroh lagi, semangat lagi, banyak ketawa lah, intinya nggak sedih melulu. Nah, pada waktu itu seorang para khalayak itu ketika disinggung masalah tentang es teh, terus spontanitas para netizennya atau audiennya itu langsung ngomong borong, diborong. Jadi kan nanti cerita lengkapnya ada di secara nyata ya, cerita tasawufnya gitu. Jadi Allah menghendaki seseorang ditinggikan karena sebuah kalimat makian atau kalimat umpatan ya sebenarnya. Di sisi lain juga Allah menegur. Jadi di sisi yang ditegur, kenapa? Seseorang biasanya kalau sudah punya kelapangan, kalau kata Ustadz Adida itu ada kelapangan rezeki bahaya, kelapangan ilmu berbahaya juga gitu. Karena apa? 4 kelapangan itu, satu lagi kelapangan sehat, satu lagi pokoknya kalau orang berada dalam kelapangan ini, dia punya potensi untuk berbuat sombong, sangat dekat sekali dengan itu, makanya Allah menegurnya. Jadi cerita tasawufnya, seorang ustadz tadi ditegur Allah karena kesombongannya, mungkin dia sudah merasa lapang. Terus yang satunya, kalimat ini juga punya fungsi ganda, dia meningkatkan atau menaikkan derajat seorang penjual es tadi, karena penjual esnya akhirnya dapat belaan, dapat simpati, pokoknya dia dapat rezeki yang tidak terduga. Nah, di satu sisi itu, jadi ceritanya seorang ustadz tadi bercanda, walau alam saya ininya, yang pasti cerita tasawuf, Allah menaikkan derajat seseorang dengan kalimat itu, dan satunya lagi menegur. Kalau saya bilang bukan merendahkan tapi menegur, karena kebanyakan seseorang yang sudah yang sombong, ketika dia orang Islam, baik beragama bagus atau tidak, aku akan menegurnya dengan caranya. Nah dengan caranya dengan tergelincirnya dia dengan satu kalimat kata-kata goblok tadi, Allah tidak memberikan sesuatu kepada A dan memberikan teguran kepada B. Nah intinya itu. Jadi cerita tasawufnya ketika dia bertanya, borong, apa? Borong penjual es teh tadi. Jadi penjual es teh tadi dijadikan candaan di depan umum. Sebenarnya ini kurang beradab ya, kurang bagus lah. Harusnya kan kalau memang ini es tehmu gari piro istilahnya. Nah, karena di sini muncul es tehmu gari piro ditol goblok, bahasanya kan gitu. Kalau memang dia menggunakan kalimat yang ini, yang istilahnya lebih santun kan gini. Es tehmu gari piro?
ayo tentang titol. Nah, itu kan beda lagi konteksnya. Tetapi ini cuma dari piro, ya titol goblok. Nah, mungkin spontanitas. Tapi ketika kita lebih apa namanya, mau lebih beradab, lebih sopan, ya mungkin candaannya yang lebih soft lah gitu. STMmu gari piro? Kon borong istilahnya. STMmu gari piro? Ya tentang titol toh Pak. Kuntas, pokoknya gimana? Intinya itu menjadi sebuah pelajaran bagi satu sisi, dan meningkatkan derajat bagi satu sisi lain gitu. Jadi gitu, cerita tasawufnya sangat mudah sekali. Allah itu menghendaki sesuatu, menegur atau memberikan ini. Oke, ditambah lagi sekarang ini lain masalah ini ya. Banyak orang yang mengeluarkan VT di TikTok, haji, pergi haji, ngenakin orang Saudi, sana udah kaya, dapat tambahan apa namanya devisa segala macam. Ketahuilah bahwa masalah haji ini Allah sudah ngepal di Al-Quran tuh udah mengecam istilahnya. Nek kowe nggak percaya kalau kamu tidak beriman, Allah tidak butuh hartamu, bahasanya seperti itu. Jadi banyak sekali video-video di TikTok itu kemarin gue lihat, wah apain Saudi sudah mulai melenceng, apain haji, saya tidak akan haji, enak amat harta saya ini. Wallahu ghaniyul hamid, Allah itu maha kaya dan maha terpuji, dia nggak butuh itu. Sebenarnya itu. Jadi gini, masalah haji itu, kenapa Saudi bisa dapat devisa dari haji, kita datang haji ke sana dengan harta kita. Kalau kalian memang nggak mau belanja, ya nggak usah. Bacanya gini loh, Allah itu memberikan janjinya bahwasanya dia akan memberikan kemudahan, mendapatkan rezeki bagi orang yang tinggal di Mekah dan Madinah. Salah satunya mungkin lewat haji tadi. Jadi terus kita mendapatkan pahala, mendapatkan giroh untuk berjihad dengan harta, dengan nyawa. Nah, itu kan ada di situ nilainya. Jadi kalau memang kalian merasa berhaji itu seolah-olah mengeluarkan duit sia-sia, ya berarti keimanan lo sendiri yang perlu diuji. Karena lo nggak butuh itu sebenarnya. Gitu. Sebenarnya aktiviti TikTok yang menolak orang berangkat haji ngapain segala macam, buang-buang duit segala macam itu bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu sudah ada. Gitu ya. Tapi yang pasti dituntut oleh Allah di situ. Kalau kamu mau beriman, berjihadlah, karena haji termasuk berjihad menggunakan harta kita. Ya, selain itu memang ada 3 kriteria. Orang sudah punya harta belum tentu dipanggil oleh Allah, gitu aja. Makanya timbul fiti-fiti atau timbul keyakinan-keyakinan yang jelek tentang haji. Alah, haji itu apa ini apa gitu. Punya harta belum tentu dipanggil. Dipanggil belum tentu punya harta. Kalau dipanggil, ya ada niat gitu, ada niat pengen berhaji tapi belum tentu punya harta. Belum tentu sehat juga. Nah, yang full bagus, yang benar-benar sempurna, Allah dia merasa terpanggil, harta ada, keyakinan dan keimanannya kuat, nah itu baru sempurna, terjadilah perjalanan haji. Orang-orang yang punya viti-viti tadi menolak Islam, tidak mau berhaji, ya itu ya lo aja kali, gitu aja, nggak usah mempengaruhi orang lain yang sudah punya keimanan dan mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, yaitu pergi ke Baitullah, itu aja intinya. Oke, jadi cerita tasawuf tadi, Allah bisa dengan sebuah kata-kata dan kalimat meninggikan derajat orang lain, bersamaan juga menegur orang lain. Jadi pada cerita Ustadz dan tukang es tadi, itu ceritanya adalah Allah memudahkan meninggikan derajat. Dalam artian tadinya nggak bisa ngomong, nanti saya salah pula ya. Meninggikan derajat seseorang, dikasih harta atau dikasih kemudahan rezeki yang tidak dari arah yang disangka-sangka, maksudnya tidak menyangka itu. Tukang penjual es tadi nggak menyangka dia bakal seperti ini, walaupun dia dibully di depan umum, malu, tapi ternyata hikmah dari rasa malu ketika dibully, Allah meninggikan derajatnya. Mungkin ada orang yang bersimpatik, memberikan donasi. Di satu sisi lain, yang orang yang memberikan jokes, berbuat joke pada tukang es tadi, itu kalau saya analisa, dia sudah berada di dalam 4 kelapangan. Makanya 4 kelapangan ini seperti di jurang gitu. Suatu saat salah dikit langsung tergelincir gitu. Lapang ilmu, lapang harta, lapang sehat, satu lagi kelapangan dalam bidang apa lupa saya. Pokoknya 3 ini dulu. Ini yang berkaitan, pertama lapang ilmu, terus lapang harta, dekat dengan sumbu kekuasaan, merasa itu karena tadi kelapangan itu sangat dekat sekali dengan jurang.
jurang yang kesombongan artinya. Karena saya dulu pernah mengalami hal itu juga. Saya dulu pernah mengalami hal ini, jadi cerita curhat ya. Ketika waktu itu channel YouTube saya ini meledak, dapat duit banyak. Saya kan seorang mantri ya, seorang mantri tukang ngobatin, beri bantuan kepada orang lain yang sakit, pengen sembuh. Kita hanya mantri, bukan dokter. Seorang mantri kalau di desa masih diajeni lah, dihargai, karena dia bisa membantu meringankan beban penyakit atau beban derita orang ya. Kadang-kadang kita juga banyak berbuat baik lah. Ini sudah ria nih enggak ya? Itu sudah gambaran. Nah, waktu itu channel YouTube saya lancar bener. Oh, dapat duit banyak. Kaget saya. Nah, kayak gini ngapain sekarang saya susah-susah ngobatin orang, belum tentu nyaman, kadang-kadang mungkin bisa dituntut kalau kita salah ngasih obat. Nah, pada waktu itu saya timbul kesombongan sehingga meremehkan pasien, meremehkan orang yang datang, biarin aja lah, saya udah dapat dari ini lebih gitu. Suatu saat orang rumah, nyonya lah bahasanya, karena dia nggak suka ngelihat saya jadi leha-leha gitu, ada pasien nggak dilayani dengan benar, langsung timbul omongan dia, sombong kamu ya, katanya. Ayah apa ayang lah, sombong kamu ya gitu, nggak mau ngelayan pasien lagi, sombong kamu katanya. Biarin kata saya kan gitu, udah kadang lagi ngupload video lagi ini kan, itu sibuk orang manggil di depan, udah biarin aja kan. Arogansi. Waktu itu saya benar-benar berada dalam sebuah kelapangan rezeki, kelapangan harta waktu itu. Teguran dari Allah, jebret, channel saya dihack. Waktu itu YouTube kena hacker semua, termasuk calon sarjana. Kalau calon sarjana bukan kena hack, tapi kena copyright banyak. Pada waktu itu 2000, saya lupa ya, 2021 apa, pokoknya 2021, 21 apa ya, 2021. Itu pada waktu itu YouTube kena serangan bugs, kena serangan email-email spam. Channel saya kena. Terus saya dengar kabar lagi ada teman di daerah Humas sana, dia udah sebulan 30-an juta itu masuk, kena hacker juga. Nah itu kelapangan, ingat, kelapangan itu dekat sekali dengan kesombongan, dan berhati-hatilah, pasti ada teguran. Alhamdulillah, saya merasa itu sebuah teguran besar dari Allah, sehingga jebret, channel saya dihacker sama orang Jepang. Video 800 video pindah ke video dia. Untung aja AdSense-nya masih di saya, belum nggak bisa dimasukin dia. AdSense-nya kan beda akun ya. Nah, tapi video saya udah pindah ke dia, panik saya. Karena panik, channel saya jadi kosong. Waduh, iklannya juga pindah ke dia, cuman uang di AdSense itu masih milik saya. Akhirnya apa? Saya ngupload membabi buta, karena channel saya udah dimiliki orang Jepang tadi. YouTube kan ada teguran, ada ini memberi surat. Video yang saya upload ini kebetulan sama dengan video yang sudah diklaim sama orang Jepang tadi. Akhirnya pas saya kena teguran 3 kali. Aduh, hancur itu. Kena teguran 3 kali, tutup langsung. Akun AdSense hilang, channel yang kosong. Harusnya kalau saya pertahankan 20.000 subscriber waktu itu hanya dalam waktu sekitar 5 bulan. Hilang semua. Tuh, jadi ingat cerita tasawufnya, kelapangan dekat sekali dengan kesombongan. Kalau saya analisa, ini seperti itu juga itu. Jadi sang ustadz mungkin merasa sudah lapang ilmunya, bisa meraih pencapaian tertinggi. Jadi kalau pencapaian tertinggi, oh hebat bener kan bahasanya. Setan mulai memberikan ujub sehingga tidak bisa mengoreksi diri. Waktu itu saya gitu juga, saya nggak bisa mengoreksi diri bahwa perbuatan saya itu adalah perbuatan sombong. Akhirnya saya ditegur, channel hilang. Waktu itu saya udah berpikir, ya Allah, anak kuliah ini udah dari YouTube, ini pasti nggak tahunya jebret selesai. Nah, artinya sekarang saya istilahnya belajar dari hal itu. Ini channel saya yang baru, alhamdulillah sudah AdSense, tapi memang belum bisa menghasilkan duit, tapi saya bertahap akan lebih bagus lagi, memberikan yang bermanfaat, dan ya ini ngurusin pasien lagi, telatenin gitu. Itu cerita saya. Jadi kelapangan dekat sekali dengan kesombongan, dan itu harus berhati-hati. Kalau nggak berhati-hati ya tadi
kena tegur. Alhamdulillah kalau kita sebagai muslim ya merasa itu sebuah teguran dong, jangan merasa itu sebuah hinaan. Ya, kalau kita merasa sebuah hinaan itu akan cocok sekali dengan surat Al-Fajr. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa an wa amma insana idza mabtalahu faqadara alaihi jadi belepotan gini ya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah wa yaqulu rabbi ahanan. Manusia itu kalau dia diberi kelapangan, nah itu kelapangan rezeki dijorke oleh Allah itu fa yaqulu rabbi akraman, dia ngerasa wah Allah memuliakan saya nih ini. Apa ketika perasaan salahnya dia itu harusnya itu menjadi ujian apa dia dekat sekali dengan kesombongan gitu. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqu fa yaqulu rabbi ahanan. Terus ketika dia diberi ujian, disempitkan rezekinya, dia merasa itu Allah menghinakan dia gitu. Padahal dibantah oleh Allah. Kala apalah terusannya surat tadi ya. Kalla bal tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin fata'kuluna turasan aklal lama wa tuhibbunal malla hubban jamma kalla idza dukatin ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkaru insanu wa adna lahu dzikra. Nah, seterusnya. Begitulah kalau kalian mau belajar di situ dari surat Al-Fajr, pasti tahu. Makanya saya juga mengambil ibrah pelajaran diri saya sendiri yang waktu itu pernah tertegur, YouTube saya di-banned sehingga penghasilan jadi mimpes lagi. Akhirnya saya memahami bahwasanya ya saya harus bersikap arif dan berjuang terus, memberikan suatu keyakinan yang harus kita bangun terus. Itu akhirnya ini bisa bangkit lagi. Ya mudah-mudahan lebih baik. Nah, cerita tasawuf tadi ingat kelapangan dekat dengan kesombongan. Kalau itu peribahasa saya sih. Kelapangan dekat dengan kesombongan. Makanya hati-hati. Bagi kalian yang lapang ini saya ini mengingatkan bagi saudara sesama muslim ya. Kalau orang luar sih terserah ya. Saya nggak mau ngambil contoh itu. Saya mau ngambil contohnya orang sama muslim karena nanti video ini bakal ini orang ya. Jadi saya menghimbau kepada saudara sesama muslim, kelapangan yang kalian dapatkan dari Allah itu sangat dekat sekali dengan kesombongan dan harus waspada. Karena kesombongan bagi seorang muslim akan ditegur oleh Allah, ditabok loh, diingetin, bukan dihinakan. Makanya di surat Al-Fajr tadi kalian juga harus memahami dengan benar. Jika kalian diberikan kelapangan ini segala macam itu, jangan buru-buru berpikir Allah memuliakan kalian. Ya bisa jadi itu ujian, artinya bisa lebih cool gitu loh. Lebih cool jadi nggak dekat dengan kesombongan. Karena apa? Di saat manusia itu disempitkan, ketika dia punya pikiran Allah menghinakan juga salah gitu. Oke, tidak berbanyak-banyak kalimat yang sudah saya buat. Cerita tasawuf ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian ya. Ya sebenarnya cerita fi'il madhi ya, fi'il mudhari ya, yang hari ini ada gitu loh. Saya ngambil cerita tasawuf karena di video tadi juga mengatakan cerita tasawuf, ya udah ikutin aja. Yang penting tujuannya bukan masalah tasawuf atau apanya, kalian bisa mengambil pelajaran dan gue juga bisa mengambil pelajaran daripada masalah ini. Dengan satu kalimat Allah berkehendak meninggikan seseorang dan menegur seseorang. Oke, thank you very much for watching. Don't forget subscribe to my channel. Inshallah you're gonna be fine. With me, William McBroto. William McBroto. Alright, there's no problem. The name doesn't matter, but this is only air name. Nama udara gua. Nama asli gua, alhamdulillah, Agus Subroto. Thank you very much for watching. Bye bye.